Oke, saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan Edmodo sebagai learning management system. Kita akan mulai dengan mengakses websitenya edmodo.com. Bisa langsung kita ketikkan di browser, kemudian kita sign up. Sign up ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang teacher account, tinggal klik. Nah, kita bisa kalau kita punya akun Google yang sudah tersimpan di laptop kita bisa langsung klik sign up di Google. Akan muncul beberapa akun yang sudah pernah kita gunakan, atau mungkin kita akan menggunakan akun yang lain. Nah, di sini juga kita bisa mengetikkan email address yang aktif. Sekali lagi, email address aktif yang nanti akan diverifikasi. Kemudian kita juga diminta mengisi password. Saya mengingatkan, dalam beberapa kasus orang sering lupa password. Mungkin ada baiknya ditulis di suatu tempat, mungkin kita punya catatan khusus, sehingga pada saat kita akan mengakses akun ini, maka kita tidak akan mengalami kesulitan. New code itu adalah fitur opsional, kita tidak perlu isi, tidak wajib untuk isi. Ya. Nah, kalau kita sudah punya akun, pada saat kita membuka Edmodo ini, tentunya kita sudah bisa login. Kita bisa login, kita ingat username kita, email kita, kemudian password. Nah, ini saya sudah punya akun sebelumnya dan sudah disimpan, jadi saya tidak perlu memasukkan email dan passwordnya berulang-ulang. Saya tinggal login dan kita akan segera melihat tampilan dari akun teacher atau guru. Oke, kita masih menunggu terhubung. Oke, kita ulangi prosesnya. Mungkin jaringan kurang baik. Kita coba login kembali. Ya, ini tampilan yang sudah muncul. Jadi karena sebelumnya saya memiliki banyak kelas, ini kelas saya dari tahun 2012 sudah pernah membuat kelas-kelas Edmodo. Jadi ini semua akan tampil. Jadi kita nanti pada saat sudah login, memiliki akun di Edmodo, cuma satu kali dibuat. Sesudah itu kita bisa menambah kelas dengan akun yang sama. Ini contoh, kita akan coba menambahkan kelas. Jadi di fitur ini, ya, ini secara umum ada banyak fitur yang disiapkan. Nah, ini kita mulai dengan membuat kelas baru. Oke, kalau tampilannya seperti ini, atau mungkin tampilannya lain karena baru memulai, kita mencari fitur di mana kita bisa meng-create sebuah kelas atau menambah sebuah kelas. Atau juga kalau kita akan bergabung dengan sebuah kelas, kita bisa join kelas. Oke, kita coba meng-create sebuah kelas. Klik. Nah, kita mengetikkan nama kelas. Misalnya saya mengetikkan matematika umum 11 MIPA 1.
untuk matematika umum 11 MIPA 1. Ini saya tambahkan keterangan. Kita bisa tambahkan keterangan di bagian bawah atau boleh langsung di sini. Misalnya saya tambahkan di describe-nya semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ya, select grade itu kalau tersedia bisa kita gunakan, misalnya ini kelas 11. Kemudian subjek karena ini pelajaran matematik bisa dipilih, tetapi kalau tidak ada pelajarannya kita boleh pilih all ya, karena ini pilihan, jadi tidak perlu kita permasalahkan ya. Ini karena tersedia matematika. Subjeknya juga bisa kita kalau kita punya spesifik bisa saja, atau kita all saja. Change color ini digunakan untuk change yang seperti sebelah kiri ya dari kelas ini. Ini contohnya, misalnya saya ganti warna merah. Oke, kemudian kita create. Oke, nah akan muncul tampilan seperti ini ya. Welcome to Matematika Umum 11 MIPA 1. Apa selanjutnya ya? Kita bisa menambahkan student ya dengan mengundang mereka, tapi coba kita abaikan dulu fitur ini. Kita close ya. Ini sudah ada kelas yang baru kita buat. Nah, mari kita lihat fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama, kita bisa menambahkan gambar. Add class image, kita klik saja. Nanti kita pilih gambar di galeri yang mungkin kita sudah miliki. Misalnya ini saya tambahkan, ini sudah ada gambar. Oke, ini sementara uploading ya, untuk menambahkan gambar yang sudah kita siapkan. Ini ada syarat tadi, kalau sempat dilihat, paling tinggi gambarnya ukuran 10 MB. Oke ya, sementara di set oleh sistem, sebentar kita akan melihat tampilan yang berbeda. Ya, ini dia. Nah, pada bagian ini kita lihat ada kode kelas code. Kita bisa klik untuk melihat lebih jelas ini. Jadi pada saat kelas ini sudah terbentuk, tentunya kita butuh siswa. Nah, kita harus mengirimkan kode ini kepada mereka, karena kode ini yang nanti akan digunakan ketika mereka mendaftar di kelas yang sudah kita buat. Bisa juga kita langsung share PDF-nya ya. Kalau kita share PDF, artinya kita akan mendapatkan file PDF yang bisa kita download, yang memuat kode dari kelas yang baru kita bentuk. Dan selanjutnya ada instruksi bagi siswa bagaimana mereka bisa menggunakan kode ini untuk masuk pada kelas yang sudah kita buat. Kita kembali ke tadi. Oke, jadi ini yang baru kita bentuk. Coba kita klik Matematika Umum 11 MIPA 1. Ya, ini sudah kita lihat. Tetapi satu waktu kemungkinan kode kelas kita sudah terkunci, atau mungkin juga kita bisa kunci ya, di mana tidak bisa kode kelas ini siswa tidak bisa masuk karena sudah terkunci.
Nah, caranya kita tinggal klik kembali, baru kita unlock. Kita unlock hingga kelasnya terbuka. Ini ada fitur copy, supaya kita tidak perlu blok. Seperti ini kita langsung copy, berarti sudah tersimpan di clipboard. Dan misalnya kita hendak mengirim lewat WA, atau kita coba ini, saya tempelkan atau saya paste di Word dokumen, kita tinggal Ctrl C, kodenya muncul. Oke. Selanjutnya kita lihat, kalau kelas sudah terbentuk dan kita sudah mengirimkan kode itu kepada siswa, maka kita akan punya member. Ini saya perlihatkan untuk kelas yang sudah saya buat sebelumnya, kelas 11 MIPA 1 ya, kan ini sudah dibentuk sebelumnya, sehingga tentunya anggota kelasnya sudah banyak. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada member, kita bisa klik dan kita akan lihat bahwa ini siswa-siswa di kelas saya gitu. Kenapa banyak ya, 49 dari yang sebenarnya cuma 36? Memang ada beberapa kasus, ada siswa kita yang punya 2 akun. Ini yang terjadi biasanya karena mereka lupa username dan password. Itu yang harus kita ingatkan kepada mereka supaya jangan sampai lupa. Walaupun kalau lupa, mereka bisa meng-create kembali. Tetapi akibatnya kita akan kebanyakan siswa dari yang sebenarnya, walaupun misalnya ini sudah kira-kira ini sudah ganda, kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus dari kelas kita. Atau ada juga yang salah nama, itu kita bisa hapus. Nah, di sini memang saya sendiri mendaftarkan sebuah akun untuk mengecek bagaimana tampilan dari sebuah tugas, sebuah kuis yang saya buat. Oke, ini selesai untuk member. Ada kemungkinan lain bahwa ketika Bapak Ibu melihat di member, ada yang di pending karena menunggu persetujuan. Sehingga kita perlu menghormati tab ini. Biasanya ada notifikasi kalau ada member yang akan bergabung dengan kelas kita. Oke. Itu untuk member atau peserta didik yang ada di kelas. Cara kita menambahkan kelas sudah selesai, member atau siswa sudah selesai. Itu sudah beberapa fitur dari kelas ini sudah cukup jelas, saya kira. Jadi kalau kita mau tambahkan, yang perlu diingatkan, kita perlu membuat nama yang bisa mendeskripsikan pelajaran kita, kelasnya jelas. Kalau perlu ada catatan ya, karena nanti di kelas kita ini akan banyak kelas yang nanti sebentar kita akan kesulitan kalau kita tidak punya deskripsi yang jelas tentang kelas itu. Nah, jika nanti kita ingin merubah, kita bisa rubah ini tampilan kelasnya. Kita bisa klik di sini, kemudian di more sini kita coba ini
kita mencari fitur di mana kita bisa membuat perubahan terhadap ya. Ini ada advanced setting, kita coba di sini ya. Ini kita bisa rubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau sudah selesai perubahan, kita bisa save setting. Nah, yang terakhir, kelas yang sudah kita buat juga kita bisa hapus ya. Kalau ada yang sudah tidak diperlukan atau karena kita masih mencoba-coba membuat kelas, kita bisa hapus. Ini ada fitur di sebelah kanan bawah, kita bisa klik dan sebentar kita buka dulu kelasnya. Ini oke, ini part 12 MIPA 1. Kita coba lihat fitur untuk menghapus ya, ini mendelete. Jadi di fitur ini advanced setting, kemudian kita delete. Are you sure you want to delete this class? Apakah yakin untuk menghapus ya? Oke, sudah yakin, kita bisa yes. Oke, your group was successfully deleted ya. Jadi kita sudah menghapus ya. Terakhir kita bisa memilih di tampilan ini karena di add mode itu kita bisa juga punya teman, kita punya semacam grup. Kita bisa menyembunyikan aktivitas itu dengan menggunakan fitur ini. Jadi kita tinggal klik sini sehingga yang tampil itu hanyalah kelas-kelas yang kita buat. Oke, demikian penjelasan untuk kita mendaftar sebagai guru, kemudian kita meng-create kelas, bagaimana memanage siswa, dan fitur-fitur lainnya akan disampaikan pada video yang selanjutnya. Demikian, Tuhan memberkati kita.